aku Damdam. Kenapa aku Awang? Salam kenal. Cari makanan di mana ya? Kok aku dari tadi nggak dapet makanan? Aku lapar. Sampai suaraku serak seperti ini. Halo. Hei Wang, sedang apa kamu? Aku lapar, perut aku sakit. Aku jadi teringat sama kisah seorang kakek di zaman Rasulullah. Aku lagi lapar juga, kamu malah mau cerita. Denger dulu, ini ceritanya menarik tahu, tentang si kakek tua pengemis Yahudi lagi. Dia di akhirnya masuk Islam. Wah, beneran tuh, bisa dia masuk Islam. Karena apa? Tuh kan, kamu penasaran? Jadi ceritanya itu ceritain gak ya? Gimana sih katanya mau cerita? Iya sebentar. Alkisah, suatu ketika Rasulullah SAW sudah wafat, Abu Bakar mendatangi rumah Siti Aisyah. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, amalan apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah akan tetapi belum aku ikuti? Memangnya Abu Bakar sering mengikuti atau selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya? Iya betul, karena Abu Bakar itu selalu mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Aku lanjut ya ceritanya. Iya. Jadi setelah itu Siti Aisyah menjawab, ya wahai Abu Bakar, setiap hari Rasulullah selalu mendatangi pasar, kemudian menemui seorang kakek tua yang ada di ujung pasar sana. Beliau selalu memberikan makan, bahkan beliau selalu menyuapinya. Rasulullah, Masya Allah. Iya betul, Masya Allah ya. Akhirnya setelah itu Abu Bakar langsung mendatangi pasar mencari seorang kakek tua dan dia seorang Yahudi. Nah, setelah itu akhirnya bertemulah Abu Bakar dengan seorang kakek tua itu. Setelah Abu Bakar mendatangi dan bertemulah dengan si kakek tua itu. Setelah bertemu tanpa basa-basi, Abu Bakar langsung memberikan dia makan, menyuapinya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus gimana lagi responnya? Karena si kakek tua itu buta, tidak tahu siapa yang selama ini menyuapinya, akhirnya dia terima-terima saja. 1 suap, 2 suap, 3 suap, selama dia makan, dia tidak berhentinya untuk mencela Rasulullah, mengatakan bahwa Rasulullah gila, terus penyihir. Kok gitu ya, Dam? Iya, Wang. Dia memang suka menghina Rasulullah. Terus gimana respon Abu Bakar? Tentu Abu Bakar marah kepada si kakek tua itu. Dan akhirnya dia menyuapinya dengan tangan yang semakin kasar gitu. Sampai akhirnya si kakek tua itu menyadari, wahai pemuda, siapa kamu?
kamu bukan yang selama ini menyuapiku, ya kan? Jawab aku. Terus jawab Abu Bakar, ya, memang aku bukan orang yang selama ini menyuapi kamu. Siapa yang selama ini selalu menyuapimu dengan sabar? Si kakek itu penasaran tentu. Iya, kata si kakek itu. Iya, aku penasaran. Siapa yang selama ini menyuapiku? Karena dia selalu tidak menjawab ketika aku bertanya. Abu Bakar menjawab, yang selama ini selalu menyuapimu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Langsung si pengemis tua itu, si kakek tua itu langsung kaget. Apa? Yang benar kamu? Iya betul, wahai kakek tua. Yang selama ini menyuapimu adalah Rasulullah, sang baginda tercinta. Dari situ, si pengemis tua itu berlinang air mata. Oh, sampai nangis ya dong. Iya betul, Wang. Dia sampai nangis karena dia baru tahu bahwa yang selama ini memberinya dia makan adalah orang yang selalu dia omongin, orang yang selalu dia hina, dia caci maki. Aku jadi sedih menceritakannya. Iya sama, aku juga. Gimana ya perasaan Rasulullah? Tapi Rasulullah sabar banget ya ketika dicela, dihina, sampai dikatakan orang gila, penyihir. Beliau tetap sabar mendengarkan, bahkan menyuapinya dengan lemah lembut. Ya, begitulah ceritanya. Sampai akhirnya si kakek tua itu menyatakan diri bahwa dia ingin masuk Islam karena dia tersentuh hatinya. Dia merasa bahwa kelembutan hati Rasulullah sampai kepada hatinya. Dia masuk Islam dan siap membela Islam. Itulah keutamaan berbagi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita semua. Itu baru salah satunya loh, Wang. Iya betul sekali. Begitu indahnya teladan dari Rasulullah. Ya, Dam. Iya betul, Wang. Jadi walaupun kita punya uang sedikit, walaupun kita punya uang hanya dari orang tua, tapi kita tetap harus meniatkan diri kita untuk selalu berbagi kepada banyak orang. Iya betul, aku harus berusaha untuk bisa berbagi kepada banyak orang supaya bisa bermanfaat. Betul, Nam? Betul, Wang. Itu dia cerita yang bisa aku berikan kepada kamu. Semoga bisa menginspirasi ke kamu ya, dan kepada teman-teman semua. Iya betul. Nah teman-teman, aku pengen menceritakan kisah hikmah aku nih. Dari tadi aku dengerin cerita dari kamu, ternyata luar biasa. Rasulullah dengan memberinya sedikit tapi ikhlas, Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Salah satunya ya tadi, dengan keikhlasan Rasulullah, si kakek tua itu bisa masuk Islam. Iya betul, Wang. Dia bisa masuk Islam karena ketulusan hati Rasulullah. Wang, udah yuk kamu kan lagi cari makan. Iya, aku sampai lupa kalau tadi tuh aku lapar. Ya udah, kita bantu aku cari ya. Iya, aku bantuin kamu cari makanan kamu deh.
Nah, setelah teman-teman mendengarkan kisah dari Domdom pengen tahu target dari bulan Ramadan teman-teman apa nih? Wang Wang pengen kasih contoh ke teman-teman. Kalau Wang Wang pengen berbagi kepada orang-orang di sekitar, pengen berbagi takjil, contohnya ke tetangga atau ke sahabat, ke orang-orang yang membutuhkan di jalan mungkin. Pokoknya Wang Wang sih pengen manfaat buat orang-orang di sekitar. Kalau teman-teman apa nih? Kirimkan melalui voice note ya. Domdom pengen denger. Dikirimnya ke kelas masing-masing ya. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah teman-teman.